Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Pada saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang berjudul Sistem Pendaftaran Ujian Siswa Berbasis Python. Saya sendiri Cintiantari Samosir dengan teman-teman saya sekalian. Saya Jesslyn Anwaralisa Sirait. Saya Arzetia Zahra. Saya Rosiandiani. Saya Taufika Widya. Baik, pertama sekali saya akan memulai presentasi saat ini dengan latar belakang. Proyek ini sendiri berawal dari masalah administrasi sekolah konvensional yang masih menggunakan pencatatan manual. Cara lama ini sangat rentan terhadap human error, seperti risiko data yang hilang, validasi syarat pendaftaran yang tidak akurat, hingga lambatnya proses rekap data. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya sekalian merancang program digital otomatis untuk membuat proses pendaftaran menjadi lebih cepat, tepat, dan aman. Selanjutnya, saya akan lanjut pada tujuan program ini. Ada dua aspek utama yang menjadi tujuan utama kami untuk membuat program ini. Pertama sekali dari aspek teknis. Program ini bertujuan untuk mengotomatisasi pendaftaran, menerapkan validasi usia minimal secara real-time, dan mewujudkan data persistence yang artinya data tidak hanya akan tersimpan di RAM, tapi juga permanen di dalam hard disk dalam bentuk file CSV. Kedua, dari aspek akademis. Proyek ini menjadi pembuktian implementasi teori yang telah kami jalani selama 16 minggu perkuliahan kami, mulai dari struktur kendali logika, pemrograman modular, menggunakan fungsi, hingga penanganan error atau exception handling. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fitur utama dan penerapan konsep Alpro. Sekarang, saya akan membedah fitur-fitur utama dalam program ini. Pertama, ada menu interaktif atau CLI. Program menu interaktif ini menggunakan perulangan while true. Menu akan terus berjalan menampilkan pilihan sampai pengguna memilih opsi keluar secara eksplisit. Kedua, ada inisialisasi database otomatis dengan memanfaatkan modul OS. Sebelum menu muncul, program otomatis mengecek apakah file pendaftaran siswa CSV sudah ada. Jika belum, program akan langsung membuatnya secara lengkap dengan header-nya. Lalu yang terakhir ada validasi usia secara real-time. Disinilah fungsi percabangan if-else bekerja. Program ini menerapkan aturan yang ketat di mana usia pendaftar harus minimal 15 tahun. Jika di bawah itu, sistem otomatis akan menolak data tersebut. Selanjutnya ada fitur utama dan penerapan konsep Alpro. Selanjutnya ini ada yang kami sebut penyimpanan permanen. Jadi data siswa yang lolos validasi akan langsung disimpan ke file CSV eksternal dengan mode append, dan akhirnya data yang baru itu akan terus bertambah di baris bawah tanpa menghapus data-data yang lama. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi data. Fitur ini akan membaca file CSV menggunakan next reader untuk melompati header, lalu menampilkannya secara rapi menggunakan fungsi penomoran atau enumerate. Terakhir, ada proteksi error atau exception handling. Untuk mencegah program crash, saya dengan kelompok menerapkan blok try except. Ini mengantisipasi dua hal, yakni value error jika pengguna salah memasukkan huruf pada kolom usia, dan file not found error jika database tidak sengaja terhapus. Kesimpulannya, program ini berhasil mengintegrasikan konsep fundamental pemrograman menjadi sebuah solusi administrasi yang rapi, maintainable, dan aman dari kesalahan input. Demikian presentasi saya untuk latar belakang dari program yang kami kerjakan. Selanjutnya akan saya serahkan ke bab selanjutnya. Oke, baik. Untuk penjelasan program yang kami buat adalah sistem pendaftaran ujian siswa yang berbasis Python, di mana program ini kami gunakan untuk mendaftarkan siswa, memvalidasi usia yang minimal 15 tahun, serta menampilkan data siswa yang terdaftar dan menyimpan data file tersebut ke CSV secara otomatis.
Selain itu, program juga yang kami buat dapat menangani kesalahan input sehingga data yang tersimpan lebih valid dan terstruktur. Nah, program kami menerapkan penggunaan fungsi di mana penggunaannya menggunakan fungsi function, percabangan if else, kemudian perulangan while, serta penanganan kesalahan expectation handling. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk hasil output program akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode program. Di sini ada program yang sudah kami buat yang terlihat di layar share screen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi dari kodenya. Pertama ada fungsi dev buat files. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk membuat file pendaftaran siswa apabila file tersebut belum tersedia di dalam folder. Setelahnya ada dev daftar siswa. Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses pendaftaran siswa ke dalam sistem. Jadi program meminta input nama, usia, dan mata pelajaran. Dan jika usia kurang dari 15 tahun, maka pendaftaran itu akan ditolak. Jika memenuhi syarat, data akan langsung disimpan ke file CSV. Selanjutnya ada dev tampilkan data. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca seluruh data yang telah tersimpan pada file CSV dan menampilkannya pada layar secara terurut. Dan yang terakhir ada dev menu. Di sini fungsi ini itu merupakan menu utama yang menghubungkan seluruh fitur program. Penggunaan dapat memilih menu pendaftaran siswa, menampilkan data siswa, atau keluar dari program. Sekian dari saya mengenai kode dan juga fungsi-fungsi dari kode. Selanjutnya akan saya serahkan kepada data files atau langsung pengujian program. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang data files, cara menjalankan program, dan ritmenya. Untuk program ini, data siswa disimpan dalam sebuah file bernama pendaftaran_siswa.csv. File ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data agar informasi siswa tetap tersimpan meskipun program ditutup. Jika file tersebut belum ada, program akan membuatnya secara otomatis. Data yang tersimpan terdiri dari 3 bagian, yaitu nama siswa, usia siswa, dan mata pelajaran yang dipilih. Setiap siswa yang berhasil mendaftar akan ditambahkan ke baris baru pada file CSV. Selanjutnya, untuk menjalankan program, pertama, pastikan Python sudah terinstall pada komputer atau laptop. Setelah itu, simpan kode program dengan ekstensi .py dan jalankan melalui terminal atau command prompt menggunakan perintah Python. Saat program berjalan, akan muncul 3 pilihan menu, yaitu daftar siswa, tampilkan data siswa, dan keluar. Jika memilih menu daftar siswa, pengguna harus memasukkan nama, usia, dan mata pelajaran. Program akan memeriksa apakah seusia siswa minimal 15 tahun. Jika memenuhi syarat, data akan disimpan. Jika tidak, pendaftaran akan ditolak. Menu tampilkan data siswa digunakan untuk melihat seluruh data yang sudah tersimpan, sedangkan menu keluar digunakan untuk mengakhiri program. Selanjutnya, ritme program. Program ini merupakan sistem pendaftaran ujian yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan program ini adalah membantu proses pendaftaran siswa secara sederhana dan terstruktur. Fitur utama program ini adalah menambahkan data siswa, menyimpan data ke file CSV, menampilkan data yang sudah tersimpan, serta melakukan validasi usia minimum pendaftar yaitu 15 tahun. Keunggulan program ini adalah data tersimpan secara permanen di file CSV sehingga data tidak hilang ketika program ditutup. Selain itu, program juga dapat menangani kesalahan input, misalnya ketika pengguna memasukkan usia yang bukan berupa angka. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan programnya. Di sini terlihat kode-kode program yang sudah terlampir di VS Code-nya. Sekarang kita run. Nah, ini ada file import CSV yang harus kita simpan ke dalam folder. Sebelumnya foldernya udah saya buat, yaitu program pendaftaran ujian siswa. Jadi tinggal kita save aja. Nah, lanjut di sini kita bikin daftar siswanya.
Sebelumnya tadi udah kita bikin data pertama, yaitu data siswa pertama, yaitu Jesslyn, usianya 16 dan mata pelajarannya matematika. Nah, sekarang kita bikin data siswa yang kedua. Nah, di sini masukkan namanya, acak aja. Siapa nih kira-kira? Arzeti. Nah, usianya juga tidak boleh kurang dari 15. Nah, di sini langsung terlihat data pertama dan data kedua. Kita pilih menu keluar. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, di sini sudah langsung ke update tadi data pertama dan data kedua. Kalau misalnya kita mau lihat versi Excel-nya juga bisa. Sama. Nah, di sini kita bisa simpan di folder yang tadi untuk link Excel-nya dan kita buka di sini. Nah, di sini udah langsung ada Excel-nya, versi Excel-nya. Nah, di sini terlihat sama seperti nanti kalau misalnya kita pengen update lagi data ketiga, nanti langsung ke-update sendiri juga di Microsoft-nya untuk data ketiga. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu penjalanan programnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiwi mengenai kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian terakhir dari presentasi kami, yaitu kesimpulan dan saran dari program sistem pendaftaran ujian yang telah kami buat menggunakan Python. Sebelum ke kesimpulan, saya ingin menyimpulkan beberapa kelebihan dari program ini. Program kami menggunakan bahasa Python dengan penyimpanan data berbasis file CSV. Kelebihannya itu, program ini ringan dan tidak membutuhkan instalasi database tambahan. Data yang diinput akan langsung tersimpan secara otomatis ke file CSV sehingga data tetap ada meskipun program ditutup. Program juga sudah dilengkapi validasi seperti penolakan otomatis jika usia siswa berada di bawah 15 tahun dan akan muncul pesan error jika input usia bukan berupa angka. Tampilannya pun sederhana dengan menu yang mudah dipahami dan dioperasikan. Dengan input validasi yang ada, program cukup aman dari kesalahan input dasar. Program ini cocok digunakan sebagai solusi pendaftaran skala kecil yang praktis dan mudah dijalankan di berbagai perangkat yang memiliki Python. Namun, program ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran dari kami, yaitu yang pertama, perlu ditambahkan fitur edit dan hapus data agar pengolahan data lebih fleksibel. Kedua, perlu ada pengecekan data duplikat supaya satu siswa tidak bisa terdaftar 2 kali. Ketiga, validasi input perlu diperkuat. Misalnya, nama tidak boleh dikosongkan. Dan untuk jangka panjang, program bisa dikembangkan menggunakan database SQLite dan tampilan GUI agar lebih profesional dan mudah digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai program sistem pendaftaran ujian ini. Semoga program ini bermanfaat dan dapat terus dikembangkan ke depannya. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen, itulah seluruh pemaparan dari kelompok kami mengenai program sistem pendaftaran ujian siswa. Melalui sistem ini, kami berharap dapat memberikan solusi digital yang efisien, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan operasional. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3.